Kamu punya warung kecil-kecilan, jual makanan, cemilan, mungkin juga minuman dingin di pinggir jalan. Awalnya rame, tetangga-tetangga langganan. Ada yang beli tiap sore, ada yang nongkrong sambil ngopi. Tapi setelah 3 bulan, kok sepi ya? Dagangan mulai basi, omset makin turun, dan kamu mulai mikir, apa gue salah milih usaha? Nah, ini bukan cuma kejadian di kamu doang. Banyak banget UMKM di Indonesia yang ngalamin hal serupa. Bahkan menurut data, banyak UMKM yang gak bisa bertahan lebih dari 2 tahun. Kebanyakan dari mereka tutup pelan-pelan, bukan karena produknya jelek, tapi karena mereka gak ngerti mainnya gimana. Dan lucunya nih, di sisi lain, ada tuh satu keluarga Cina yang dagangannya dari dulu ya gitu-gitu aja, tapi makin rame, makin berkembang, jualan kelontong dari tahun ke tahun, makin besar, sampai akhirnya buka toko grosir. Lo ngerasa gak sih, kok bisa ya? Nah, ini nih yang pingin kita bahas. Kenapa UMKM lokal sering gagal, sedangkan bisnis-bisnis keluarga Cina bisa terus berkembang bahkan dari usaha kecil yang sederhana banget. Apa sih yang sebenarnya mereka lakuin, dan kenapa ilmu ini jarang dibongkar ke publik? Oke, kita mulai dari satu hal yang paling kelihatan dulu, cara mereka melihat usaha. Kebanyakan dari kita ngelihat usaha itu sebagai jalan darurat, karena susah cari kerja, ya udah buka warung aja. Karena butuh penghasilan tambahan, ya udah jualan online. Seringkali usaha itu dilandasi rasa panik, bukan karena visi panjang atau rencana besar, tapi lebih ke yang penting dapat duit sekarang. Sementara orang Cina, khususnya yang udah turun-temurun dagang, mereka ngelihat usaha sebagai warisan, bukan sekedar pekerjaan. Jadi dari awal mereka udah tanam mindset bahwa usaha ini harus bertahan sampai anak cucu. Makanya mereka gak buru-buru, gak sembarangan buka, dan gak gampang ganti-ganti produk. Mereka punya prinsip, mulai dari kecil tapi rapi, pelan tapi pasti. Terus cara mereka ngebangun usaha tuh benar-benar dari pondasinya. Contohnya, sebelum buka toko, mereka survei dulu. Bukan cuma survei lokasi kayak kita biasa lihat, tapi juga mereka ngamatin pola hidup orang sekitar. Siapa yang lewat tiap hari, jam berapa ramai, barang apa yang cepat laku di daerah itu. Jadi bukan asal buka karena kayaknya rame. Kita biasanya ngandalin feeling, buka di depan gang yuk, rame tuh. Terus modal pinjam, barang ngasal, harga jual gak dihitung matang. Akhirnya usaha cuma bertahan seminggu 2 minggu, habis itu tutup karena rugi dan capek. Nah, di sini juga kelihatan perbedaan besar. Mereka ngerti banget pentingnya cash flow. Orang Cina dagang tuh bisa dibilang jagonya ngatur uang masuk dan keluar. Mereka lebih milih untung dikit tapi perputarannya cepat. Sementara banyak UMKM lokal yang ngincar margin gede, tapi barang gak muter. Jadi stok numpuk, duit nyangkut di barang, dan akhirnya modal habis buat nutup kerugian. Contoh nih ya, jualan baju. Si A jual baju untung 20.000 per potong, tapi sehari cuma laku 1 biji. Si B, orang Cina, jualan baju juga tapi cuma ambil untung 5.000, tapi sehari bisa jual 10 potong. Siapa yang lebih cuan? Jelas si B, karena perputarannya lebih cepat dan cashnya terus mutar. Ini yang banyak dari kita nggak sadar. Kita terlalu fokus sama sekali jual harus gede untungnya, padahal bisnis tuh mainnya di jangka panjang dan volume, bukan untung besar di awal. Lanjut lagi ke sistem kerja. Banyak UMKM yang dijalankan sendiri, semua dipegang sendiri, masak, jual, nyatat, belanja, sampai nyapu. Karena mikirnya, kalau gue yang kerjakan semua, bisa hemat biaya. Padahal, itu bikin kamu capek sendiri, gak punya waktu buat mikir strategis. Sementara bisnis keluarga Cina itu dari awal udah dibiasain kerja tim, suami istri kompak. Anak-anak dari kecil udah ikut bantuin, dan mereka tahu kapan harus mulai ngerekrut orang luar buat bantuin, supaya bisnis bisa scale up. Dan satu hal lagi yang kadang bikin geleng-geleng, yaitu disiplin mereka luar biasa. Misal gini, mereka udah atur harga rokok itu segini, ya segitu terus, gak berubah-ubah. Sementara kita, harga bisa berubah sesuai mood, kadang dinaikin pas rame, diturunin pas sepi, tanpa perhitungan jelas. Ini bikin pelanggan bingung dan akhirnya malas balik lagi. Oh ya, soal pelanggan juga penting banget.
Banyak UMKM yang terlalu fokus jualan, lupa bangun hubungan, tapi orang Cina tuh ngerti banget pentingnya langganan. Mereka catat siapa yang sering beli, kasih bonus kecil, bahkan nyapa pakai nama. Hal-hal kecil ini bikin pelanggan betah, dan ketika pelanggan udah nyaman, mereka nggak cuma beli, tapi juga rekomendasiin ke temannya. Bisnis jadi nyebar lewat mulut ke mulut, nggak perlu iklan gede-gedean. Masih banyak yang lebih dalam lagi nih, kayak gimana mereka nyiapin stok barang. Mereka selalu punya cadangan, dan ngerti kapan harus restock. Mereka juga tahu kapan barang mulai lesu dan butuh inovasi. Sementara UMKM lokal seringnya nunggu sampai stok habis dulu baru panik nyari. Akibatnya barang kosong, pelanggan pindah ke tempat lain. Dan satu hal yang bikin bisnis Cina tahan banting adalah mereka nggak emosional dalam dagang. Maksudnya gini, mereka nggak gampang tersinggung kalau ada yang nawar, nggak marah kalau pelanggan cuma lihat-lihat, nggak baper kalau hari ini nggak laku. Mereka treat bisnis seperti kerja biasa, harus sabar, tekun, dan tahan uji. Sementara sebagian dari kita, kalau sehari nggak laku langsung sedih, langsung ngerasa gagal, ada pelanggan nawar dikit, malah dimaki. Padahal itu semua bagian dari proses jualan. Kalau kita baperan, kita kalah di mental duluan. Belum lagi soal manajemen utang. Nah, ini jujur aja, banyak UMKM lokal hancur gara-gara utang yang gak sehat. Pinjam modal kemana-mana, tanpa perhitungan baliknya gimana. Ujung-ujungnya gali lubang tutup lubang. Sementara orang Cina, mereka bisa dibilang sangat hati-hati sama utang. Mereka lebih suka muter uang sendiri dulu. Kalaupun beruntung, mereka hitung banget risikonya. Dan utangnya bukan buat gaya-gayaan, tapi benar-benar buat ngegedein usaha. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, yaitu cara mereka mendidik anak-anaknya soal bisnis. Ini penting banget, karena salah satu alasan kenapa usaha orang Cina bisa awet dan makin besar adalah karena dari kecil, anak-anak mereka udah dicemplungin ke dunia dagang. Misalnya, ada keluarga yang punya toko sembako. Anak-anaknya dari umur 10 tahun udah disuruh bantuin jaga toko, ngerti harga barang, catat stok, bahkan sampai tahu cara ngitung kembalian. Bandingin sama kita, sebagian besar orang tua di Indonesia lebih milih nyuruh anak fokus belajar dulu, jangan mikir dagang. Niatnya sih baik, biar anak sukses lewat jalur pendidikan. Tapi sayangnya, jadi ada mindset kalau dagang itu plan B, jadi pilihan terakhir kalau hidup lagi susah. Akhirnya kita nggak punya pengalaman praktis, dan ketika coba buka usaha, semuanya dari nol, belajarnya dari kegagalan dulu. Sementara orang Cina, anaknya mungkin nggak kuliah tinggi-tinggi, tapi begitu lulus SMA udah ngerti cara muterin duit, udah ngerti strategi stok, untung rugi, bahkan punya network supplier. Ini bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih dibiasain dari kecil. Dan ini pola yang nyambung banget ke generasi berikutnya. Usaha bukan cuma bertahan, tapi berkembang karena diwariskan bareng ilmu, bukan cuma barang. Terus, yang menarik lagi, orang Cina juga punya prinsip yang namanya nggak gengsi, yang penting untung. Ini nih yang kadang jadi batu sandungan UMKM lokal. Kita tuh kadang terlalu mikirin penampilan, baru mulai usaha, tapi udah beli spanduk mewah, bikin logo mahal, atau bahkan sewa tempat yang estetik banget buat kelihatan keren di Instagram. Sementara bisnis orang Cina, lihat aja deh, mereka bisa mulai dari lapak kecil, di gang sempit, tempat branding, macam-macam, tapi omsetnya gila, karena mereka fokusnya bukan di penampilan, tapi di kualitas dan pelayanan. Kalau produk bagus, harga masuk akal, dan pelayanan ramah, tanpa desain kece pun orang bakal datang. Kita terlalu sering mikirin gimana caranya kelihatan sukses, padahal yang harus kita fokusin adalah gimana caranya beneran untung dan bertahan. Karena akhirnya bisnis itu bukan lomba tampil keren, tapi lomba siapa yang paling tahan lama dan bisa muterin duit dengan sehat. Contoh nyata nih ya, ada orang Indonesia buka cafe shop kecil-kecilan, langsung sewa ruko, beli mesin kopi mahal, interiornya kekinian banget, tapi sepi. Kenapa? Karena harga kopi kemahalan, rasa biasa aja, tapi pelayanan kaku. Sementara di sebelahnya ada warung kopi Cina, tempatnya sederhana banget, cuma pakai meja plastik, tapi rame terus. Karena pelanggannya nyaman, harganya masuk,
dan pelayanannya akrab. Ini bukan soal modal, tapi soal cara main. Dan kalau kita ngomongin soal mental tahan banting, ya ampun, ini nggak usah diragukan. Orang Cina bisa dagang dari pagi sampai tengah malam. Kadang bahkan mereka tidur di toko. Mereka rela hidup hemat, makan seadanya, demi bisa nabung dan muter modal. Sementara kita baru usaha 2 bulan, udah pingin liburan, baru dapat untung sedikit, langsung dihabisin buat beli barang yang gak penting. Gaya hidup kayak gitu tuh bikin usaha kita cepat habis, karena kita gak bisa bedain antara duit pribadi sama duit usaha. Ini kesalahan paling klasik yang sering banget terjadi di UMKM lokal. Duit dari jualan langsung dipakai buat jajan, nongkrong, atau belanja online. Gak ada pencatatan, gak ada kontrol. Akhirnya usaha jalan di tempat atau malah merugi padahal kelihatannya rame. Sementara orang Cina, mereka sangat disiplin soal keuangan. Duit usaha ya buat usaha, duit pribadi ya dibatasi. Bahkan sebagian besar dari mereka rela hidup sederhana banget, gak pakai HP mahal, gak belanja berlebihan, demi bisa punya cadangan modal. Mereka ngerti banget kalau dalam bisnis, yang paling penting adalah daya tahan finansial, karena sebaik apapun usahamu, pasti ada masa sepi, dan kalau kamu gak punya cadangan dana, kamu bakal tumbang. Ngomong-ngomong soal sepi nih ya, orang Cina punya strategi yang menarik banget. Mereka gak panik kalau hari ini gak laku. Mereka ngerti bahwa bisnis itu siklus. Ada hari rame, ada hari sepi. Yang mereka lakukan adalah tetap buka, tetap ramah, dan tetap konsisten. Karena mereka tahu yang penting adalah kehadiran dan konsistensi. Banyak UMKM yang hari ini buka, besok tutup, lusa buka siang, besoknya buka sore, jadwal nggak jelas. Akhirnya pelanggan bingung, mau beli, tokonya tutup, besoknya mereka pindah ke tempat lain. Padahal dalam bisnis kecil, kepercayaan pelanggan itu segalanya. Kalau orang udah tahu kamu buka tiap jam 7 pagi sampai 10 malam, mereka bakal terbiasa beli di jam segitu. Tapi kalau jam bukanya suka-suka, pelanggan juga malas balik. Satu lagi yang menarik banget dari bisnis keluarga Cina, mereka nggak takut ngajarin orang lain. Anak-anaknya diajarin, keponakan diajak bantuin, bahkan karyawan dilatih supaya ngerti proses bisnis. Karena mereka tahu, bisnis itu bukan cuma soal jualan, tapi soal duplikasi. Kalau cuma kamu yang bisa ngerjain semuanya, berarti bisnismu nggak akan pernah berkembang. Tapi kalau kamu bisa ngajarin orang lain, bisnis bisa jalan walau kamu nggak selalu di tempat. Kita kadang takut ngajarin orang lain karena takut disaingi. Ntar kalau dia ngerti, dia buka sendiri. Padahal justru itu kunci buat bisnis bertahan. Makin banyak orang ngerti cara kerjanya, makin kuat pondasinya. Dan kalaupun si karyawan buka usaha sendiri, ya bagus dong. Berarti kamu berhasil menciptakan peluang buat orang lain. Makanya orang Cina itu biasanya punya banyak cabang, karena mereka ngajarin satu orang kepercayaan, dikasih tanggung jawab, terus disuruh buka cabang di tempat lain. Sistemnya udah jalan, produk sama, cara kerja sama, kualitas sama. Itulah kenapa mereka bisa berkembang jauh lebih cepat. Dan ya, meskipun gak semua orang Cina punya pebisnis yang sukses, tapi pola dan prinsip yang mereka pakai bisa banget kita pelajari. Karena intinya bukan di suku atau ras, tapi di cara pikir dan cara mainnya. Disiplin, konsisten, sederhana, fokus ke pelanggan, dan gak emosional. Itu semua bukan hal yang mustahil buat kita terapkan, asal kita mau belajar dan benar-benar komitmen. Satu prinsip yang selalu dipegang oleh pedagang Cina yang sukses, jangan buru-buru kaya, tapi jangan pernah berhenti jalan. Artinya, mereka sabar, gak ngejar hasil instan, tapi mereka juga gak santai-santai doang. Mereka jalan terus, hari demi hari, tahun demi tahun, sampai bisnisnya kokoh. Dan itu yang sering kita lupakan. Kita pingin hasil cepat, pingin langsung viral, pingin langsung sukses. Tapi begitu kena cobaan dikit, langsung down, langsung nyerah. Padahal sukses itu bukan datang dari hoki semata, tapi dari proses panjang yang dijalanin dengan tekun dan sabar. Sekarang gue pingin ajak lo ngeliat satu sisi lain yang jarang banget dibahas, yaitu cara mereka mikir soal pelanggan dan kebutuhan pasar. Jadi gini, kebanyakan dari kita itu bikin usaha berdasarkan apa yang kita suka. Contohnya, suka kopi, terus buka kedai kopi. Suka passion, buka distro. Suka skincare, jualan skincare. Yang gak salah sih,
Tapi kadang kita lupa, yang beli itu bukan kita, yang beli itu orang lain, dan seringkali yang kita suka belum tentu dibutuhin orang lain. Orang Cina itu kebalik, mereka bukan mulai dari saya suka apa, tapi dari pasar butuh apa. Jadi mereka bisa aja jualan barang yang mereka sendiri gak terlalu suka, tapi mereka tahu itu laku. Mereka cari celah, mereka ngamatin lingkungan, lihat pola orang belanja, lihat barang apa yang cepat habis, dan mereka masuk ke situ. Gue pernah ngobrol sama satu pemilik toko plastik, orang Tionghoa juga. Awalnya dia bukan jualan plastik, tapi dia ngeliat di pasar tempat dia buka usaha banyak pedagang makanan yang susah cari plastik kiloan dan mika buat bungkus makanan. Akhirnya dia geser jualan ke situ, laris banget karena dia nggak jual dari keinginan pribadi, tapi dari kebutuhan pasar. Beda ya, sama kebanyakan UMKM kita. Kadang idealisnya terlalu tinggi. Gue mau jualan yang estetik aja, yang unik aja, yang beda dari yang lain. Tapi gak mikir apakah pasar emang butuh itu atau enggak. Ya akhirnya rame di awal doang, habis itu sepi karena ternyata pasarnya sempit. Orang Cina itu bisa banget jual barang yang kita anggap biasa, barang-barang kecil, receh, bahkan yang kita pikir gak punya nilai tinggi. Tapi mereka ngerti, kalau margin kecil dikali kuantitas besar, hasilnya bisa lebih gede dari jualan produk mahal. Dan ini yang sering gak kelihatan dari luar. Kita ngelihat mereka jualan sabun, deterjen, sendok, plastik. Tapi yang gak kita lihat adalah betapa capeknya barang itu muter dan betapa loyalnya pelanggannya. Selain itu, mereka juga jago banget bangun jaringan. Nih ya, lo perhatiin deh, toko-toko Cina itu sering punya supplier yang sama. Bahkan kadang satu keluarga punya toko serupa di lokasi berbeda. Mereka bagi-bagi wilayah, bukan buat saingan, tapi biar saling dukung. Mereka punya sistem antar sendiri, saling support stok, bahkan saling backup kalau ada yang lagi kehabisan barang. Sedangkan kita, banyak yang maunya jadi satu-satunya, gak mau ngajak kerja sama, gak mau bangun info supplier, bahkan kadang saingan sama tetangga sendiri. Padahal dalam dunia bisnis, jaringan itu kekuatan. Semakin banyak kamu kenal orang, semakin gampang kamu dapat barang murah, info peluang baru, bahkan pertolongan kalau lagi kepepet. Dan itu juga masuk ke cara mereka ngelola kepercayaan. Orang Cina tuh gak main-main soal integritas. Kalau dibilang barang sampai hari Jumat, ya pasti sampai hari Jumat. Kalau harga janji segitu, yang gak mendadak berubah, mereka ngerti reputasi itu mahal banget nilainya. Kalau sekali aja mereka nipu atau PHP-in pelanggan, kabar itu bisa nyebar dan ngerusak semua yang udah mereka bangun. UMKM kita sering ngelupain ini. Kadang karena pengen untung cepat, kita ganti-ganti harga, ngasih barang cacat, bahkan ngulur janji. Sekali dua kali mungkin lolos, tapi setelah itu pelanggan kabur, kepercayaan hilang, dan yang namanya reputasi itu sekali rusak, susah bener balikin. Contohnya aja, jualan online. Banyak tuh UMKM lokal yang jualan di e-commerce, tapi nggak konsisten. Ada yang upload produk tapi nggak dibalesin chat. Ada yang tulis ready stock, padahal barang kosong. Akhirnya dapat review jelek, rating anjlok, dan susah dapat pelanggan lagi. Sementara toko-toko orang Cina, bahkan di e-commerce, mereka bisa jaga rating bagus terus karena respon cepat, pengiriman tepat, dan barang sesuai deskripsi. Hal-hal kecil gini tuh ngaruh banget, karena di zaman sekarang, pelanggan gak cuma beli produk, tapi juga beli pengalaman. Kalau lo bikin pengalaman belanja jadi ribet, bikin orang nunggu lama, bikin bingung, ya jangan heran kalau besok dia gak balik lagi. Lanjutnya, sekarang kita ngomongin inovasi diam-diam. Nah, ini juga menarik. Orang Cina tuh terlihat seperti gak pernah berubah ya. Dagangannya itu-itu aja. Tapi coba deh lo perhatiin lebih dekat. Mereka sebenarnya selalu berinovasi kecil-kecilan. Misalnya dari sistem display barang, cara penataan toko, promo kecil, atau strategi bundling. Mereka gak pernah ganti total produknya, tapi mereka cari cara biar pelanggan betah. Ada yang mulai nerima kuris, mulai jualan paket hemat, mulai kasih hadiah kecil kalau belanja banyak. Inovasi mereka gak heboh, tapi efektif. Sedangkan kita kadang terlalu fokus bikin gebrak besar. Sekali promo, diskon 70%, sekali rebranding, langsung ganti semuanya. Padahal inovasi gak harus ekstrim. Yang penting, pelanggan ngerasa dilayani lebih baik dari sebelumnya. Terus, satu yang sangat menonjol juga adalah cara mereka ngelola stok dan harga.
Nih ya, salah satu kesalahan klasik UMKM lokal adalah terlalu banyak nyentip barang yang belum tentu laku. Beli karena diskon, beli karena ikut-ikutan, akhirnya numpuk di gudang, duitnya nyangkut, sementara barang yang cepat laku malah kehabisan. Orang Cina, mereka tahu persis barang mana yang muter, mana yang slow moving. Mereka ngatur stok seefisien mungkin. Bahkan sering banget mereka beli stok sedikit dulu, uji pasar. Baru kalau udah jelas laku, mereka kulak banyak, jadi modal mereka muter terus, gak ngendap sia-sia. Dan soal harga juga, mereka punya strategi psikologis. Misalnya, jualan barang 9.900, bukan 10.000. Jualan 4.999, bukan 5.000. Kelihatannya receh ya, tapi itu ngefek ke psikologis pembeli. Terasa lebih murah, padahal cuma beda 1.000. Itu bukan hal baru. Tapi orang Cina konsisten banget ngelakuin itu. Kita kadang asal pasang harga tanpa mikirin efek psikologisnya ke pelanggan. Nah, satu hal yang juga sering bikin kita gagal dalam usaha adalah terlalu cepat menyerah. Baru rugi sekali, udah down, baru dapat komplain, langsung pengen tutup. Padahal orang Cina udah biasa banget begituan. Mereka nggak panik, mereka dengerin, perbaiki, terus jalan lagi. Ada tuh kisah nyata. Satu keluarga Cina yang jualan nasi goreng, awalnya sepi banget, bahkan dalam sebulan bisa dihitung jari pembelinya. Tapi mereka tetap buka tiap malam, konsisten, sabar, mereka pantau, belajar dari makanan sebelah, pelan-pelan perbaiki rasa, jaga kualitas, dan setelah 6 bulan baru mulai rame. Sekarang antriannya panjang. Karena prinsip mereka itu, lama-lama jadi biasa, biasa-biasa jadi suka, suka-suka jadi langganan. Gak ada sukses instan, yang ada itu konsisten dan komitmen. Kalau lo gak bisa konsisten, jangan harap usaha lo bisa jalan jauh. Makanya, dibandingkan ngeluh, mending kita mulai belajar, lihat dan tiru hal-hal kecil yang mereka lakuin. Bukan soal budaya atau ras, tapi soal cara main. Karena sukses itu sebenarnya bukan cuma buat yang punya modal besar atau keturunan pebisnis, tapi buat siapa yang punya mau belajar, sabar, dan kerja keras dengan arah yang tepat. Oke, kita sekarang udah sampai di bagian paling krusial dari semua hal yang udah kita bahas. Kenapa banyak UMKM gagal padahal punya niat yang besar? Jawabannya simpel, karena cuma punya niat doang gak cukup. Banyak orang buka usaha karena niatnya pingin mandiri, pingin keluar dari tekanan hidup, pingin punya penghasilan sendiri. Tapi mereka lupa, bisnis itu bukan cuma soal niat, bisnis itu soal strategi, soal mental, dan soal kesabaran, dan soal eksekusi yang konsisten banget. Bahkan ketika gak ada yang dukung, gak ada yang beli, dan gak ada yang tepuk tangan. Lo harus tahu, gak semua bisnis orang Cina itu langsung sukses dari awal. Banyak juga kok yang bangkrut, banyak juga yang gagal di percobaan pertama. Tapi yang membedakan mereka adalah cara bangkitnya. Mereka gak langsung mundur, gagal, coba lagi, salah langkah, perbaiki, rugi, hitung ulang. Dan mereka terus belajar tanpa malu, bahkan dari pesaingnya sendiri. Sebaliknya, kita kadang terlalu cepat nyerah. Sekali gagal, langsung berpikir, mungkin bukan rezeki gue. Padahal, bisa jadi bukan rezeki karena kita belum cukup ilmu, bukan karena nasib, tapi karena kita mainnya masih sembarangan. Dan ini nih, yang juga penting banget, mereka itu gak anti belajar dari siapapun. Jangan salah, walaupun udah jualan dari generasi ke generasi, banyak dari mereka yang rajin nonton YouTube, ikut seminar bisnis, belajar digital marketing, dan ngikutin tren teknologi. Mereka ngerti, zaman berubah, kalau mau survive, harus adaptasi. Sementara UMKM lokal, masih banyak yang anti teknologi, disuruh pakai Google Maps, bilang ribet, disuruh pakai kasir digital, bilang mahal, disuruh daftar di marketplace, malah takut gak bisa. Padahal justru itu yang bikin kita ketinggalan. Dunia dagang sekarang bukan cuma soal tatap muka, tapi juga soal siapa yang bisa masuk ke HP pelanggan. Dan itu yang udah mulai dimainin sama pengusaha-pengusaha Cina generasi baru. Coba deh lihat toko-toko mereka sekarang, banyak yang udah aktif di TikTok Shop, jualan di Shopee, punya admin WA, dan bahkan kerjasama sama influencer kecil buat promosi. Mereka mainnya senyap, tapi jalan, gak pamer, tapi jualannya banjir. Ini juga jadi pelajaran penting, beresik bukan berarti laris,
Banyak UMKM yang sibuk bikin branding di Instagram, desain feed, bikin logo cantik, tapi nggak ada penjualan. Sementara toko sebelah yang nggak pernah posting, laku terus karena mereka fokus ke yang penting, barang ready, harga pas, layanan cepat, pelanggan puas, sederhana tapi kena. Dan di sini kita bisa belajar satu hal penting, fokus sama dasar dulu. Jangan buru-buru ke fancy things, jangan lupa ke iklan dulu kalau produk aja belum mantap. Jangan pasang diskon gede-gedean kalau pelayanan masih amburadul. Benerin pondasi dulu, baru naik level. Kita juga harus mulai berani ubah pola pikir soal untung. Banyak UMKM yang pasang harga tinggi karena mikir biar cepat balik modal. Padahal kalau harganya terlalu mahal dari pasar, yang ada justru pelanggan kabur. Orang Cina itu punya prinsip menarik. Lebih baik untung kecil tapi berulang-ulang daripada untung gede tapi sekali doang. Mereka ngerti konsep volume, dan kalau ditanya kenapa bisa sabar jualan barang margin tipis, karena mereka percaya kalau pelayanan bagus, pelanggan loyal, dan barang muter, maka keuntungan bisa ngalahin yang pasang harga tinggi tapi jarang laku. Ini prinsip yang sederhana, tapi banyak banget yang lupa. Selain itu, mereka juga jarang banget konsumtif. Ini penting banget buat kita yang kadang kebanyakan gaya padahal belum stabil. Lo pernah lihat gak orang Cina jualan emas tapi penampilannya biasa banget? Bahkan ada yang pakai sandal jepit, celana pendek, gak kelihatan kaya sama sekali, tapi omsetnya bisa beli rumah tiap tahun. Kenapa? Karena mereka tahu mana yang penting, mana yang cuma buat pamer. Duit dari usaha bukan buat dipamerin, tapi buat dikembangin, buat bikin toko kedua, ketiga, dan seterusnya. Mereka bisa sederhana hari ini demi masa depan yang jauh lebih besar. Dan terakhir, yang paling berharga dari semuanya, mereka itu mikir jangka panjang. Banyak UMKM yang mikirnya yang penting bulan ini dapat segini, tapi bisnis keluarga Cina mikirnya gimana caranya usaha ini bisa jalan 20 tahun ke depan. Makanya mereka nggak sembarangan ambil keputusan, nggak asal diskon besar-besaran, nggak banting harga sembarangan, dan nggak buru-buru buka cabang tanpa siap sistemnya. Mereka ngerti banget bahwa sukses itu bukan hasil sprint, tapi hasil maraton. Dan dalam maraton, yang menang bukan yang paling cepat di awal, tapi yang bisa terus jalan tanpa berhenti. Jadi, kalau kita mau usaha kita sukses, mau UMKM kita berkembang, berarti kita harus belajar dari cara mereka mikir dan cara mereka jalanin bisnis. Kita nggak perlu jadi mereka, tapi kita bisa tiru kedisiplinannya, sistemnya, kesabarannya, dan keteguhan mereka dalam bangun usaha dari kecil sampai gede, tanpa baper, tanpa gengsi, dan tanpa nunggu momen yang sempurna. Karena kunci sukses UMKM itu bukan soal modal besar, bukan soal lokasi strategis doang, tapi soal siapa yang paling siap, paling sabar, dan paling tahan banting. Dan kalau kita bisa mulai ubah pola pikir dari sekarang, bisa disiplin, bisa konsisten, bisa belajar tanpa malu, dan bisa fokus ke pelayanan serta kualitas, maka bukan gak mungkin kita juga bisa bangun usaha yang bertahan puluhan tahun kayak mereka. Jadi, sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi UMKM yang rame di awal lalu lenyap, atau jadi usaha kecil yang pelan-pelan jadi kerjaan bisnis? Jawabannya ada di cara kamu bangun hari ini.